salam beri salam kita hadiahkan kepada Nabi dengan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin. Baik, pada pagi hari ini sengaja kita berkumpul. Saya sebagai moderator dalam acara pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan implementasi budaya positif yang sesuai dengan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Budi SPD. Sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit sambutan singkat dari kepala sekolah kepada Bapak Ian SPD dan persilakan. Kepada rekan semua, terutama kepada calon guru penggerak Pak Budiono, sebagai salah satu melengkapi persyaratan aksi nyata modul 1.4 yang memang harus hari ini aksi nyatanya dilakukan. Nah, penyebaran pemahaman dan implementasi budaya positif. Dan budaya positif ini memang suatu hal yang lama sebenarnya, ya, yang lama yang hari ini dimunculkan kembali bagi kita, mungkin bagi kami yang dulu ini sudah dilakukan, cuma dengan perubahan zaman, perubahan era, terkikiskan budaya positif ini sekarang dimunculkan lagi. Istilah budaya positif kalau dulunya istilahnya pembiasaan lah, dengan terbiasa maka itu akan terlaksana. Seperti kata pepatah orang Melayu, ala bisa karena biasa. Ya, jadi dibiasakan, pembiasaan itu dilakukan, maka dengan sendirinya budaya itu akan menjadi suatu dasar. Salah satu dulu, kalau kita kembali kepada masa dulu, adat itu terjadi, hukum adat itu karena terbiasa, pembiasaan. Orang melihat jadi kebiasaan itu dilakukan ini baik, maka itu menjadi suatu hukum adat yang harus dilakukan. Nah, inilah juga hari ini budaya positif yang dilakukan di sekolah yang harus kita biasakan, atau dengan istilah sekarang pembiasaan, supaya dengan pembiasaan itu hal-hal yang positif itu berjalan di sekolah. Salah satunya mungkin dengan menjaga kebersihan, mengut sampah, ya, pengembangan diri dan lain sebagainya, pembiasaan, ya, mungkin dengan membiasakan supaya jiwa kebangsaannya itu muncul, mungkin dibiasakan pembiasaan sebelum mulai pelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kalau lagu Indonesia Raya setiap hari dikumandangkan di kelas dengan terbiasa, anak sudah hafal dengan teks dan iramanya untuk membina supaya menyanyi lagu Indonesia itu dengan benar, dengan ketukan dan diramanya. Dengan terbiasa itu tidak sulit. Karena apa, Pak? Karena anak sudah terbiasa menyanyi, tinggal membenahnya lagi, memolisnya lagi. Nah, ini salah satu yang materi yang akan disampaikan oleh Sabudi. Itu saya hanya menggambarkan saja. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan bertambahnya calon guru penggerak di SD Negeri 001 Batu Aji ini semakin baik, semakin kompak, kebersamaan itu terjalin dengan baik, dan kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa berjalan. Karena semakin banyak guru penggerak yang ada di suatu sekolah karena mendapatkan materi yang sama yang memang hari ini harus dilakukan, tentu ya
Tidak ada bahasa sok-sokan. Tapi kalau hari ini satu orang saja guru penggerak di suatu sekolah, sementara yang lain tidak, dan materi tidak pernah didapatkan, maka akan terjadi pelemahan-pelemahan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan yang tadi yang siap untuk bergerak dan berubah. Nah, saya berharap yang belum mendaftarkan, dan ini ada di CGP Angkatan ke-10, saya berharap kawan-kawan juga bisa mendaftarkan dan ikut andil dalam untuk menjadi calon guru penggerak. Sukses mudah-mudahan untuk Pak Budi, kita dukung mudah melalui kegiatan ini penyelesaian tahap-tahap untuk menjadi guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian itu yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah yang telah memberikan motivasi kepada baik. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Budiono untuk memaparkan hasil kerjanya, yaitu aksi nyata. Pada Bapak Budiono, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat karunia beserta izinnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan berbahagia ini dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif di SDN 001 Batu Aji. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, penuh warna, penuh ilmu pengetahuan seperti pagi hari yang kita rasakan pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 001 Batu Aji, Bapak Yanwar Sarjana Pendidikan, yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru dan waktunya untuk menghadiri acara hari ini, yaitu untuk menyebarkan budaya positif di SDN 001 Batu Aji. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatimah sebagai guru penggerak SDN 001 Batu Aji yang juga hadir pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di ruangan berbahagia ini. Kita hari ini akan berdiskusi tentang apa yang diberikan kepada kami calon guru penggerak, yaitu untuk modul 1.4 kami diberikan tugas menyampaikan budaya positif, dan hari ini adalah bentuk aksi nyata saya di sekolah ini untuk bila ada kata disiplin tanpa ada tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah identitas atau yang sudah kita lakukan termasuk dalam ranah kesuksesan, dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau Bapak Ibu masih menerapkan hukuman, mohon maaf, hari ini kita masih memiliki identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kita akan lihat bagaimana ini dia. Identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu termasuk kepada penghukuman atau hukuman. Identitas sukses adalah disiplin. Disiplin itu termasuk adalah identitas sukses. Yang mana jika kita masih sering melakukan identitas gagal,
atau hukuman nanti akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi peserta didik kita. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam waktu jangka panjang. Jadi akan menjadi ingatan bagi mereka, Bapak Ibu. Dan perilaku mereka menjadi pasif, agresif, dan kelakuan itu akan terus meningkat. Sedangkan kita satu lagi, jika kita melakukan identitas gagal, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kita pindah ke identitas sukses, yaitu menerapkan disiplin. Disiplin ada dua, disiplin dengan konsekuensi, disiplin dengan restitusi. Disiplin yang kita tegakkan dengan konsekuensi, nah sesuatu yang harus terjadi, artinya konsekuensi tadi harus dilakukan, seperti itu. Lalu sebenarnya konsekuensi ini pun tidak nyaman untuk murid atau peserta didik dalam jangka waktu yang pendek. Dari dalam jangka waktu pendek dia masih menyimpan kekesalannya di situ. Dan penguatan untuk disiplin hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Lalu konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, seperti itu. Dan restitusi yang akan diperkenalkan hari ini adalah kita menerapkan disiplin menggunakan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, yang mana tadi berupa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Lalu menguatkan peserta didik dalam waktu yang lama. Jadi ingatan mereka akan mengenang atau akan membekas dalam waktu yang lama, tapi dalam nilai positif tentunya. Selanjutnya, masalah terpecahkan. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dan sini kelakuan anak, sedangkan konsekuensi tadi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan hukuman murid atau anak nanti akan membenci peraturan. Ini adalah sifat-sifat anak jika nanti kita menerapkan identitas gagal atau identitas sukses ke depannya. Nah, identitas gagal bersifat negatif. Identitas sukses atau konsekuensi bersifat netral. Dan identitas disiplin dengan restitusi akan mengandung nilai positif. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan dalam hukuman seperti ini: awas kalau dilakukan lagi, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu yang biasa kita lakukan untuk menghukum atau memberikan hukuman kepada anak. Lalu kalau kita melakukan konsekuensi bersifat netral, lakukan apa yang saya katakan, seperti itu. Sedangkan dengan restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mana kalimat yang lebih lembut, Bapak Ibu? Tentu saja dengan restitusi, seperti itu. Nah, di sini hukuman bersifat mode paksaan. Jadi anak itu dipaksa untuk melakukan apa yang kita perintah, apa yang kita berikan hukuman. Misalnya, awas kamu lakukan lagi, nanti ya, awas kamu. Jadi terpaksa dia nggak melakukan lagi, bukan kemauan diri dia sendiri. Jadi mau kita bangkitkan hari ini kesadaran diri mereka. Ini bukan sadar mereka nanti, mereka terpaksa melakukan seperti itu. Selanjutnya, untuk konsekuensi bersifat stimulus respon. Dia hanya merespon, Bapak Ibu. Nah, dan restitusi akan nanti bersifat ke teori kontrol. Nah, di sini untuk hukuman konsep diri yang buruk, murid anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Ini saya bilang tadi, kalau kita langsung menjudge mereka dengan hukuman, pasti mereka akan berbohong atau tidak jujur dengan masalah mereka, dan mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahan mereka. Sedangkan untuk konsekuensi bersifat stimulus respon, konsep diri baik, murid dan anak belajar taat pada peraturan dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Sedangkan untuk restitusi, diri anak menjadi atau memiliki konsep diri yang kuat. Anak atau murid belajar memecahkan masalahnya sendiri dan
anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol mereka, atau mereka yang memegang diri mereka masing-masing. Itulah tentang identitas gagal dan sukses. Bapak Ibu yang terhormat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi kita bawa ke dalam ranah sebuah kasus. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini adalah hal yang sering terjadi dan kita hadapi di kelas. Baik, biasanya seorang penghukum akan memberikan, tergantung kepada gurunya. Kalau zaman dulu ya Pak ya, kita sering disuruh atau guru menghukumnya dengan hormat bendera, kurang lebih selama setengah jam, 1 jam, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, guru marah tapi muridnya jadi takut, sehingga guru dapat gelar nantinya di sana, guru killer seperti itu. Dan kalau kita menyelesaikan permasalahan atau kasus tadi dengan konsekuensi, nanti guru memberikan konsekuensi, mengerjakan PR pada jam istirahat atau mengerjakannya 2 kali lipat. Itu dia konsekuensi, karena sudah disepakati tadi kan. Tapi bila kita menyelesaikan permasalahan dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan. Misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR, kita panggil dia, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, nah seperti itu. Lalu guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itulah tujuan dari restitusi. Bapak Ibu guru yang terhormat, nah disinilah peran kita. Ya, yuk kita bercermin ke masing-masing kita. 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama, sebagai penghukum. Apa itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, gitu. Atau kamu selalu saja salah, tidak ada yang benar. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Jadi dia yakin dengan hukuman atau dengan kata-kata seperti ini, murid tidak akan melakukannya lagi dan bersifat ikhlas menerima hukuman tersebut. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata kurang lebih seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi nada lembut, bukan dengan nada yang tinggi ya Bu ya. Berapa kali Bapak Heru harus bilang, atau berapa kali Bapak Heru harus memberitahu kamu ya, seperti itu. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ini membuat anak merasa bersalah, ya. Jadi dia akan menjadi murung nantinya, karena sifat-sifat anak itu berbeda, Bapak Ibu. Dan ada contoh kasus sehingga ada anak yang nekat hari ini mengakhiri hidupnya karena mungkin rasa seperti ini, merasa bersalah dalam dirinya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata seperti ini: ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantu demi Bapak, ayo bantu demi Ibu nih, Pak selama ini kepadamu, seperti itu. Atau ya sudah, kali ini aja tidak apa-apa, nanti bantu Ibu bereskan ya, seperti itu. Ini adalah posisi kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, seperti itu. Artinya gini, ketika Bapak Ibu tidak membantu mereka atau menolong mereka, mereka akan nanti mengatakan, lah berarti selama ini
Iya, saya merasa ibu teman, ternyata bukan seperti itu. Baik, yang keempat adalah sebagai seorang pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, guru yang menerapkan posisi ini kurang lebih akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Lalu apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa nantinya yang akan kamu terima? Tadi itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang kelima yang sangat diharapkan oleh pemerintah adalah posisi guru sebagai seorang manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru-guru yang menerapkan posisi ini biasanya akan berkata apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itulah 5 posisi guru yang hari ini ada pada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nih, mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi saya sudah paparkan kenapa peraturan, kenapa keyakinan kelas. Sini kita akan bahas lagi. Menurut Bapak Ibu, mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Mengapa ada peraturan jaga jarak dan menggunakan masker saat pandemi? Nah, bukankah jawabannya semua itu tentang keselamatan ataupun untuk kesehatan dan lain sebagainya? Nah, keselamatan dan kesehatan adalah nilai-nilai yang bersifat universal, tak terbatas suku, ras, agama, dan lain-lain. Nilai-nilai yang diyakini akan membuat seseorang memiliki motivasi internal. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas ini merujuk dalam motivasi internal. Jadi kita kembalikan ke diri si anak, dan kita memiliki, atau ketika kita mengambil keyakinan kelas, maka anak-anak itu akan nanti memahami sifat-sifat universal yang akan kita bahas di slide berikutnya. Silakan Pak Heru. Nah, keyakinan kelas biasanya diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Di bawah ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Yang pertama dari IBO Primary Years Program atau PEP. Di sini sikap murid nanti akan memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, memiliki empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah tujuan dari keyakinan kelas nanti. Ataupun kita ambil dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama, siswa nanti akan cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, rasa hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, memiliki rasa toleransi, kedamaian dan kesatuan. Atau
Bisa juga nanti kita ambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills. Di sana nanti anak akan belajar tentang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan untuk petunjuk hidupnya mereka akan peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, memiliki nilai kebajikan universal, yaitu the seven essential virtues. Dari building moral intelligence Michael Borba. Nanti anak akan memiliki sifat empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu adalah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Silakan Pak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu lahir dari yang pertama, peraturan. Yang kedua, kesepakatan. Dan lahirlah keyakinan. Peraturan ini biasanya kita sering menggunakan kata-kata negatif. Misalkan, dilarang buang sampah sembarangan. Itu adalah kata dalam bentuk peraturan yang kita ubah menjadi keyakinan. Buanglah sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan. Nah, kemarin saya scroll TikTok, ini alhamdulillah saya lihat Bu Murni sudah menerapkan. Saya mau tampilkan tapi nanti gak enak pula sama Bu Murni. Di sana beliau sudah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, sebelum saya menyebarkan budaya positif, ternyata sudah didahului oleh Bu Murni. Luar biasa buat Bu Murni, dan saya simpan hari ini sebagai bentuk bahwasanya budaya positif Pak sudah mulai dilakukan oleh guru-guru kita. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat bersama murid-murid kita. Jadi kita paparkan kepada mereka untuk kedepannya apa yang mau kita yakinkan. Seandainya tidak membuat PR, apa keyakinan kelas kita? Seandainya buang sampah sembarangan, apa keyakinan kelas kita? Atau untuk menjaga lingkungan kebersihan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya ambil dari kelas Pak Heru tentunya, waktu dia mengajar di kelas 5. Hasil keyakinan kelas, ini gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya, biar anak pun ingat. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, coba Bapak Ibu lihat, ada nggak kalimat negatif di dalamnya? Sebenarnya ini lahir dari peraturan Bapak Ibu yang kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Dan kata-kata jangan, tidak boleh, itu kita hilangkan dan kita ganti dengan kata-kata yang lebih lembut lagi, dengan kata-kata bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang, bersikap sopan, saling tolong-menolong. Yang mana kalimat-kalimat ini kita ambil dari kebajikan universal yang baru saja saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai seorang among atau manajer. Ini adalah tujuan pemerintah. Kita menjadi seorang manajer di kelas kita yang nantinya akan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terhormat, sampai penjelasan tadi itulah inti dari pokok pembahasan kita,
Nah, semoga pertemuan ini bermanfaat dan kita dapat mewujudkan pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, pemaparan yang Pak Budi sampaikan luar biasa, seakan mengingatkan saya tentang materi-materi itu. Untuk penerapannya memang kita butuh waktu, butuh proses, karena saya selalu di awal pembelajaran itu mengingatkan kesepakatan kelas terhadap anak. Terkadang anak kita ini juga masih polanya masih pola lama ya Pak ya. Kalaulah kita tanyakan, semisal anak ibu bagi yang nggak buat PR apa hukuman, maksudnya apa konsekuensinya, pasti memberikan konsekuensi itu terlalu berat, seolah-olah dia ingin temannya yang nggak buat PR ini tersakiti. Cuci WC bu, ini bu. Jadi selalu saya pertanyakan ke anak-anak, kalau kawannya mencuci WC, kira-kira PR-nya selesai enggak? Jadi sering anak-anak kita ini masih memang butuh proses, luar biasa, budayanya masih budaya lama, seolah-olah ingin kawan itu keok gitu langsung ya Pak ya. Padahal tidak ada kolerasi antara tidak buat PR dengan hukuman yang ditawarkan, kesepakatan lah ya, namanya sekarang kesepakatan kelas. Ini yang bagi kita guru butuh cara. Nah, kalau temannya buat kesalahan, apa yang kira-kira bisa mengatasi masalahnya? Gitu ya. Kalau dia seandainya tidak pakai pakaian lengkap, apa? Validasinya itu tadi belum sampai ke sana. Ayo Bapak Ibu hebat, kita butuh perjuangan yang luar biasa. Karena anak-anak kita ini sekarang sudah punya nilai sendiri. Nilai yang itu sudah belum mendarah daging sih, tapi sudah mulai bisa pokoknya kita butuh perjuangan ya, terutama yang di kelas-kelas tinggi ini. Tidak semuanya itu saya rasa Pak Budi, yuk setiap hari kita selalu mengapakan, karena dari kesepakatan kelas kesepakatan itu akan menjadi suatu keyakinan. Untuk sampai ke keyakinan itu harus ada dulu kesepakatan, gitu ya Pak ya. Kesepakatan belajar, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan belajar setiap hari, kalau kesepakatan kelas di awal-awal semester. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Yuk kita sama-sama berjuang ya untuk mewujudkan anak-anak yang berbudaya positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini tidak bertanya ya. Tadi seperti yang Sir Budi paparkan, mungkin saya kemarin sempat bikin kesepakatan kelas, tapi masih ada juga yang informasi yang saya tidak ketahui. Hari ini membuka wawasan baru saya bahwa kemarin saya bikin kesepakatan kelas, tapi masih ada aturan yang bersifat aturan yang saya bikin. Mungkin hari ini ya saya akan perbaiki lagi untuk kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak Sir Budi untuk informasinya dan motivasinya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.